kamu dan saya dan mereka-mereka yang sukses punya 24 jam yang sama. Tetapi kenapa kok ada orang yang bisa sangat produktif dan kita kehabisan waktu? Nah, saya akan spill gimana cara yang paling efektif buat saya. Setelah kamu menonton video ini, kira-kira yang mana yang menurut kamu paling efektif untuk ngatur waktu? Tulis di kolom komentar ya. Yang pertama, konsep 50-10 atau 45-15. Ini adalah konsep Pomodoro. 50 menit itu kita bekerja dan 10 menit itu kita beristirahat. 50 dan 10. Pada saat 10 menit kamu beristirahat dan pastikan benar-benar istirahat ya, bukan main sosial media. Kamu bisa ngelamun, kamu bisa nulis, dan kamu juga bisa minum gitu ya selama 10 menit itu. Dengan cara seperti ini, kamu bikin otak kamu nggak burn out dan kamu bisa terus optimal pada saat kamu bekerja. 2 minutes rules. Ya, 2 minutes rules ini sebenarnya adalah kerjakan sesuatu kalau memang waktunya cuma sedikit untuk mengerjakannya. Contoh, misalnya ada sebuah chat yang penting dan kamu harus balas chat tersebut. Ingat, yang namanya pekerjaan suatu saat akan menjadi tugas kamu dan harus dikerjakan juga. Karena dengan 2 minutes rules ini, kamu pasti yang namanya nyicil kerjaan, dan kerjaan itu pastikan kerjaan yang penting ya. Yang ketiga, Pareto 20-80. Ya, kamu udah tahu lah pasti yang namanya Pareto, bahwa yang namanya waktu kita 24 jam, hanya 20%-nya yang benar-benar efektif buat kerja. Ya, berarti kurang lebih sekitar 5 jam lah ya. Karena sisanya apa sih? Sisanya kita nggak begitu pengaruh dalam hidup kita. Kita balas-balas email gitu ya, kita buka sosial media, kita makan, kita tidur, kita mandi, kita istirahat. Ingat, konsep Pareto bahwa 20% itu justru bisa menghasilkan 80% dari apa yang kita inginkan. Aturan 20-20-20. Nah, ini adalah aturan di mana kamu pada saat sedang bekerja, menatap layar nih, biasanya komputer atau laptop atau handphone, selama 20 menit, kamu sempetin deh untuk melihat sebuah benda di jarak minimal 20 feet atau sekitar 6 meter selama minimal 20 detik. Dengan cara seperti ini, kamu mencegah mata kamu capek atau sakit atau pedih. Kita mengistirahatkan mata kita dan mencegah mata kita dari minus. Yang kelima, yaitu time blocking. Nah, time blocking ini adalah teknik untuk mengalokasikan waktu. Daripada kamu membuat to-do list, apa yang harus kamu lakukan, kamu harus ngasih target dan kira-kira kapan kamu mengerjakannya. Nah, time blocking ini artinya ngeblok waktu atau menyisihkan waktu. Misalnya kamu ada sebuah laporan yang harus kamu kerjakan dan kira-kira ngerjainnya berapa lama ya? 2 jam misalnya. Ya sudah, kamu tentukan kira-kira kapan kamu mengerjakannya selama 2 jam. Dan selama 2 jam itu kamu harus mengerjakannya dengan benar-benar fokus dan tidak mengerjakan tugas yang lain atau multitasking. Dengan cara seperti ini, kamu pasti lebih produktif dan kamu bisa mencapai semua target-target dibandingkan hanya dengan to-do list. Yang keenam, the 4D. The 4D itu terdiri dari do it atau kerjakan, defer it atau schedule it atau cari waktu gitu ya. Cari waktu yang lain gitu ya, bukan kerjakan sekarang. Lalu delegate it atau mendelegasikan, dan yang terakhir adalah delete it. Lalu pekerjaan apa yang harus kita kerjakan sekarang? Yaitu pekerjaan yang memang penting dan harus ya kita yang kerjakan, dan kerjaan itu urgent. Defer it, yaitu mencari waktu. Nah, ini adalah sebuah pekerjaan yang memang harus kita kerjakan, kita nggak bisa kasih ke orang lain, dan waktunya nggak buru-buru alias ke urgent. Yang selanjutnya adalah delegate it, alias delegasikan. Nah, biasanya ini sebuah pekerjaan yang nggak harus banget kita lakukan. Kamu bisa meminta karyawan kamu, teman kerja kamu untuk mengerjakannya. Tetapi biasanya waktunya udah mepet dan kamu nggak bisa ngerjain. Dan yang terakhir adalah delete it. Ya udah lupakan saja. Ini adalah sebuah pekerjaan yang memang nggak harus kamu yang ngerjain dan nggak ada batas waktunya, alias nggak penting gitu ya kamu kerjakan kapan. Kira-kira menurut kamu sendiri yang mana yang paling efektif untuk efisiensi waktu dan lebih produktif? Tulis nomornya di kolom komentar.